makanan yang enak sama nggak enak. Artinya lidah kita lidah yang sudah high class lah gitu. Karena kalau misalkan lidah orang misalkan ya, menurut saya lidah orang yang susah atau orang yang lapar dikasih makanan nggak enak aja bilangnya enak karena lapar gitu. Tapi misalkan kita punya kemampuan untuk membedakan makanan yang nggak enak sama yang itu juga merupakan modal, ya. Maka kita harus sadari itu. Yang kedua, terbatasnya akses permodalan. Misalkan kita mau minjem, mau mengajukan permodalan, misal ke tadi sedikit cerita sama masnya ke dinas, misalkan dinas ada program permodalan, baik itu hibah atau dana bergilir atau dana bergulir. Nah itu bisa kita mengajukan ke dinas, ya. Tapi apa masalahnya? Masalahnya adalah aksesnya terbatas. Tidak punya channel, tidak punya kenalan, caranya bikin proposal gimana kita nggak tahu, ya. P yang kedua yaitu P perizinan, ya. Perizinan kesulitannya, masalahnya dari mana? Yaitu ada pada kesulitan dalam pembuatan, ya. Kita nggak tahu caranya membuat perizinan, contohnya PYT, ya, halal, BPOM, apalagi kemudian HAKI dan lain sebagainya. Karena sekarang semua sudah sistem base, sudah berbasis sistem. Sekarang ada yang namanya OSS, ya. Siapa di sini yang sudah punya NIB? Yang belum punya? Wah, lumayan ya. Insya Allah hari ini juga ibu-ibu yang belum punya NIB akan dibuatkan NIB. Jadi pulang dari acara ini Insya Allah akan ada suatu hal yang dibawa, ya. Insya Allah akan dibuatkan NIB. Nah kemudian tadi ya, semuanya sudah berbasis sistem, jadi kita nggak tahu caranya, apalagi kita gaptek. Nah saran saya, ketika ada acara apapun yang melibatkan entah itu sistem, entah itu digital marketing atau apa, kita misalkan sadar diri, Pak atau Mas, saya gaptek, boleh nggak saya bawa anak saya yang lebih ngerti teknologi, bawa anaknya Pak, Bu, atau bawa sepupunya atau tetangganya. Yang penting apa? Yang penting ilmunya jangan sampai mubazir. Dia nama boten. Misalkan nih, sekarang ibu-ibu saya bekali ilmu digital marketing, Bu, punya Instagram enggak? Nggak punya loh, Instagram aja nggak punya, gimana caranya saya ngajarin digital marketing? Maka jangan sampai ilmu yang diberikan dinas-dinas itu mubazir. Ajak anaknya, ajak sepupunya atau saudaranya yang pintar dalam hal digital marketing, pintar main medsos, punya TikTok dan lain sebagainya, manfaatkan. Karena apa? Karena itu adalah nilai. Dan plusnya lagi apa? Plusnya ketika misal kita adalah seorang ibu rumah tangga, kita ini UKM tunggal yang mana semuanya kita lakukan sendiri. Ketika kita bisa memanajemen bisnis kita, misalkan dalam hal pemasaran digital, kita andalkan anak kita atau kita andalkan tetangga kita. Itu poin plusnya apa? Kita membuka lapangan pekerjaan. Misalkan setiap rupiah atau setiap piece yang dijual melalui digital marketing dapat berapa persen misalkan dari produk yang kita jual. Itu kan jadi membuka lapangan pekerjaan. Jadi ilmu yang sekiranya bermanfaat tapi kita nggak bisa memaksimalkan manfaatnya, jangan jual kita datang terus pulang nggak bawa apa-apa. Itu sangat mubazir, sangat sayang. Maka saran dari saya dalam hal marketing, dalam hal pelatihan-pelatihan, sekiranya kita tidak mampu, maka ajak yang mampu, ajak yang bisa memaksimalkan untuk mendapatkan manfaatnya. Saya kira diizinkan kok ya, misalkan satu UKM bawa 2 orang ya, tapi snacknya paruan. Yang masalah lainnya itu tidak ada waktu untuk mengurus izin. Nah ini salah satu kendalanya, yaitu ibu-ibu di sini saya sebutnya adalah ibu-ibu mak-mak super. Supernya kenapa? Semuanya dipegang sendirian, ya. Mulai dari ngurus anak dipegang sendiri, mulai dari ngurus suami dipegang sendiri, belanja bulanan, belanja untuk proses produksi, belum nanti masak, belum nanti bikin produksi, bikin produknya, belum nanti memasarkannya, semuanya dipegang sendiri. Gimana pembuatan? Semuanya dipegang sendiri. Ini namanya mak-mak super kata saya, ya. Maka tidak ada waktu untuk mengurus perizinan, semuanya dipegang sendiri, ya. Maka di sini yang jadi masalah adalah kendala waktu. P yang ketiga adalah pengelolaan bisnis. Pengelolaan bisnis adalah tidak ada tempat. Kalau pengelolaan bisnis ini saya bahasakan
kendala dalam manajemen bisnis, ya. Manajemen bisnisnya masih kacau, masih amburadul, masih tidak ada sistem. Ya tadi karena semuanya dipegang sendiri, ya. Misalkan tidak ada tempat untuk bertanya, ya, tidak ada tempat untuk bertanya. Solusinya apa? Solusinya tadi kita jangan sepelekan yang namanya pendampingan, ya. Makanya di Bogor kita ciptakan yang namanya kumpul klinik untuk menciptakan pengusaha unggul. Itu tujuannya adalah untuk tempat curhat, Pak, Bu. Tujuannya adalah untuk tempat curhat para UMKM supaya mereka kalau punya masalah dalam dagangannya, dalam usahanya, itu punya solusi, ada yang memberikan solusi. Dan modelnya juga bukan seperti ini. Kalau ini saya sebagai pembicara, tapi ketika nanti coaching, ya, insya Allah kita akan adakan juga. Ketika nanti coaching itu lebih ke obrolan dua arah. Yang lainnya mendengarkan, karena saya yakin permasalahan yang dialami sama semuanya, ya. Sampai ujung nanti masih ada pertanyaan, sudah tidak ada, sudah terjawab semuanya. Baru 3 orang yang nanya, ya, seperti itu. Kemudian semuanya dilakukan sendiri, sudah dijelaskan. Kesulitan selanjutnya itu menghasilkan produk yang berkualitas, menghasilkan produk yang tidak berkualitasnya rendah, tapi harganya tinggi. Nah ini salah satu karakteristik UMKM Indonesia itu justru apa? Justru kualitasnya kalah dengan produk-produk yang lainnya, tapi harganya mahal. Sadar atau bukan? Kalau saya mengamatinya seperti itu, saya coba bandingkan ketika saya masuk swalayan minimarket, saya lihat produk UMKM sama produk yang industri besar. Kualitasnya katakanlah sama lah, ya, karena sudah bisa masuk minimarket ya berarti kualitasnya sudah bagus. Tapi ketika saya harganya, mahal juga ya, padahal berat bersihnya sama, misalkan sama-sama 200 gram, yang ini 17.000, yang ini 25.000. Saya mengamati seperti itu. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah pada pendampingan dalam hal menentukan HPP. HPP itu penting, Bapak Ibu sekalian. HPP itu penting. Jadi kita jangan sampai asal-asalan dalam menentukan HPP. Ketika kita asal-asalan, akhirnya apa? HPP-nya, harga jualnya terlalu mahal atau bahkan terlalu murah, sehingga apa? Sehingga nggak balik modal. Ya, kalau saya ceritakan ke UMKM itu seperti ini. Misalkan Bapak Ibu jualan bakery, ya, roti. Ada yang jualan roti di sini? Kalau jualan roti pasti perlu perlu yang namanya sampel, memberikan sampel kepada orang-orang untuk mencoba produk kita. Nah, yang jadi masalah adalah ketika memberikan sampel itu tidak dihitung biayanya. Itu dihitung Bapak Ibu sekalian. Hitung biayanya itu sebagai pengeluaran promosi, sebagai biaya promosi, ya. Jadi ada yang namanya biaya bahan baku, ada yang namanya biaya karyawan, ada yang namanya biaya listrik dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa ada yang namanya biaya promosi. Apa saja, melingkupi apa saja? Melingkupi dari sampel-sampel yang kita berikan. Misalkan ibu itu punya kartu nama, punya brosur. Nah, saya juga ajarkan ke UKM-UKM, bikin kartu nama Bapak Ibu sekalian, bikin kartu nama. Dan tulis di situ jangan misalkan karyawan atau apa, tulis di situ direktur. Ya saya pede tadi saya tulis saya direktur PT Alta Kreasi Group. Padahal anggotanya cuma 3 orang. Ya saya direktur tapi memang kan. Dan ibu-ibu sekalian, bapak sekalian juga direktur atas usaha Bapak Ibu sendiri, pede. Jadi ketika mau ketemu sama orang, misalkan saat bazar, ya, saat bazar cuma mampir tapi nggak beli, kasih kartu nama. Kenapa? Barangkali dia nggak butuh saat itu, tapi barangkali dia butuh saat waktu yang akan datang. Kalau punya kartu nama, ada nomor teleponnya kan bisa ditelepon. Misalkan usahanya catering, punya industri kue dan lain sebagainya. Ya atau tidak? Jadi ibu silakan, bapak ibu sekarang bikin kartu nama, tulis di situ sebagai direktur atau CEO atau owner, ya. Dan di situ berikan. Jadi ketika bapak ibu ikut bazar atau ikut pasar rakyat, ya, kalau misalkan laku itu cuma bonus lah. Karena saya sendiri juga UMKM, saya juga merasakan yang namanya ikut bazar tapi nggak laku, ya. Jadi solusinya apa? Solusinya ibu-ibu sekalian bikin kartu nama, bagi-bagikan, ya. Siapa tahu dari antara orang yang menerima kartu nama ibu ada yang butuh di waktu yang akan datang. Itu solusinya, ya. Nah, yang terakhir yaitu permasalahannya, permasalahan pemasaran. Pemasarannya masih konvensional,
terus kemudian tidak punya tempat atau media dalam marketing ya, masih konvensional, artinya belum merambah ke dalam market digital. Seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Kabit, mulai dari kita COVID kemarin 2020-2021 itu kita sudah merambah semua pasarnya ke pasar digital. Jadi tinggal Bapak Ibu sekalian mau memilih, mau memilih tetap pasar konvensional dengan konsekuensi pasarnya sudah di lingkup mungkin yang paling luasnya yang hanya lingkup kabupaten saja, atau Bapak Ibu sekalian mau merambah ke pasar digital yang lingkupnya insya Allah seluruh dunia, seperti itu. Dilanjut.